Selamat datang kembali di Bapil Bahas Film bersama gua, Bagas Kak. Dan sesuai judul dan juga thumbnail ya, gua hari ini pengen bahas lagi. Udah berapa kali gua bahas Godzilla nih di Bapil nih, yang nggak tahu sih, antara 3 atau 2, gua nggak tahu. Tapi Godzilla Minus One akhirnya gila. Akhirnya gua bisa bahas Godzilla Minus One yang udah banget gua tunggu ya. Itu film gua nunggu banget buat nonton di bioskop. Di bioskop ya, sekali lagi di bioskop. Tapi sayangnya rilisnya cuma di Netflix. Tapi gak apa-apa, terima kasih Netflix. I love you Netflix kalau kata Twitter Bagaska ya. Jadi, oke. Sebelum itu kita bahas sinopsis sedikit kali ya. Kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Godzilla Minus One. Memperlihatkan kondisi negara Jepang jelang akhir Perang Dunia Kedua. Jepang mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Koichi Shikishima, seorang pilot kamikaze yang diduga takut akan kematian dan melarikan diri dari misi kamikaze tersebut, harus mendaratkan pesawatnya di Pulau Odo. Malam hari di Pulau Odo, muncullah monster besar, yaitu Godzilla, yang masih berbentuk menyerupai dinosaurus menyerang para pasukan yang sedang tertidur. Sayangnya, Shikishima gagal menyelamatkan rekan-rekannya yang berakhir tragis karena Godzilla mengoyak mereka satu persatu, kecuali Shikishima dan Tachibana, seorang mekanik utama dari pasukan tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua pulang. Shikishima hendak kembali dan bertemu kembali dengan orang tuanya, namun naas, orang tua terbunuh saat aksi pemboman Tokyo saat itu. Hal itu makin membuat kondisi Shikishima semakin merasa bersalah dan sakit hati. Tapi justru itu membuat Shikishima berusaha untuk membantu Noriko Oishi dan seorang bayi, Akiko, yang mengalami nasib yang sama, yaitu kehilangan orang tuanya. Di saat yang sama, Godzilla mulai bermutasi karena adanya uji coba nuklir AS di Bikini Atoll dari dulu sama aja ya. Dan seperti biasa, pemerintah mencoba menyembunyikan informasi ini agar menghindari kepanikan warga Jepang. Godzilla yang sudah mengalami mutasi dan menjadi lebih besar pun akhirnya menyerang kota Ginza. Noriko yang bekerja di Ginza pun terkena oleh atomic breath milik Godzilla. Lagi-lagi, Shikishima gagal menyelamatkan orang tersayangnya dari kematian. Dari situlah Shikishima bersama para tentara lainnya berusaha untuk menaklukkan Godzilla dari Jepang. Oke, jadi tadi merupakan sinopsis singkat ya. Sisanya kalian sendiri nonton di Netflix ya. Plot twist-nya apa? Kenapa gue spoiler plot twist ya? Tapi kalian nonton sendiri, kan gue nggak ngomong apa ya gitu. Jadi film ini disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan diperankan oleh, gue baca dulu namanya, Ryunosuke Kamiki sebagai Koichi Shikishima, Minami Hamabe sebagai Noriko, Yuki Yamada sebagai Shiro Mizushima, dan banyak dah. Pokoknya ini juga pertama kalinya film Godzilla memenangkan Oscar. Tepuk tangan dulu buat idola saya sejak SMP ya. Akhirnya mendapatkan Oscar. Godzilla. Yeah.
Kyoko, Shibuya. This is the first Oscar win and nomination for the visual effects team from Godzilla Minus One. We did it. Thank you. Thank you so much. 会場のみんな、東京のみんな、ありがとう。 Ini buat Best Visual Effects di tahun 2024. Kalau nggak salah mengalahkan Guardians of the Galaxy Volume 3 tuh, kalau nggak salah ya. Tapi memang itu nanti kita bahas tentang visual effect, nanti kita bahas karena justru yang diperlihatkan dari film Minus One ini menurut gue selain konflik tentang menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan bagaimana masyarakatnya bereaksi atas hal itu, ditambah ada Godzilla, itulah kenapa namanya Minus One, udah ekonominya 0, terus ada Godzilla Minus One gitu. Kita bahas dulu mungkin dari gue pribadi kali ya. Oke. Jujur, Bagaska sangat menyayangkan dengan tidak adanya film Godzilla Minus One di bioskop Indonesia. Karena sebelum gue nonton filmnya pun juga gue merasa bahwa film Godzilla tuh harus ditonton di bioskop dengan Dolby Atmos ya, dengan layar besar. Dan ini apa ya? Kalau kalian nonton sangat menggelegar gitu. Mungkin ya Godzilla X Kong juga gitu, tapi beda gitu loh. Yang ini lebih dapet horornya, lebih dapet dari scoring dulu dah. Scoring gitu, dari scoring penyutradaraan, dari desainnya Godzilla itu dapet banget. Dan dari acting para aktornya, depresinya dapet Pak, seriusan. Gua nggak bohong, gua ngerasa mereka tuh bener-bener abis perang dunia gitu kan, jadi kayak udah nggak ada harapan. Tapi ya, yang pasti, gue sangat menyayangkan ini tidak rilis di bioskop. Tapi kenapa nggak rilis di bioskop? Kalau nggak salah ya, pihak Toho dan Legendary itu sudah membuat kesepakatan bahwa film mereka itu tidak boleh bersamaan ada di bioskop yang sama gitu. Maksudnya adalah, misalnya masih ada Godzilla X Kong nih yang kemarin. What else were we wrong about? Welcome to my world. Won't you come on in? This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get. Still now and then. What is that? That's not Kong. What could have done this? Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Mereka nggak mau rilis Godzilla Minus One. Mungkin ya itu persetujuan dari awal lah. Gue nggak tahu kenapa juga. Padahal mah nggak apa-apa ya. Isinya kalau misalnya bioskop Godzilla semua kan gue tonton semua gitu loh. Tapi kan tapi jatuhnya tuh Godzilla tuh niche sih, niche banget gitu. Itu bukan film yang umum, I guess.
apalagi -1 gitu kan. Ini setelah sekian lama Toho bikin film Godzilla juga gitu loh. Dan CGI gitu, bukan kostum gitu. CGI nanti kita ngomongin ya. Dan kalau ngomongin dia dari gue lagi nih teman-teman ya, gue ngerasa ini pertama kalinya seorang Bagas sangat takut sama Godzilla gitu. Karena ini konsepnya adalah seperti Shin Godzilla ya. Evolusi gitu. Dari bentuk yang awal, terus bentuk selanjutnya. Bedanya adalah dari yang di Pulau Odo itu, ini udah dilihat ini Godzilla-nya udah lumayan gede, mungkin setinggi T-Rex kali lah ya, kurang lebih, tapi lebih gede lagi sih. Tapi treatmentnya tuh dinosaurus banget. Tapi kan kalau dinosaurus makan orang ya, ini kagak. Ini dia tuh cuma nyaplok orang gitu palanya, habis itu dibuang, nggak dimakan gitu. Jadi kayak killing for sports gitu loh. Wah gila, pas pertama kali adegan reveal si Godzilla pas masih jadi dinosaurusnya itu ya, itu merinding gue, walaupun gue cuma nonton di laptop gitu, pakai headphone doang gitu kan. Itu pertama kalinya gue, gitu, merinding gue. Wah gila, gue tuh bener-bener amazed gila itu sama Godzilla dinosaurus itu. Itu siapa sih yang came up with that idea gitu loh. Godzilla nggak dibikin terlalu besar gitu. Ya mungkin sudah terjadi di 98 sih, tapi kan itu, gitu kan, sampah. Tapi yang ini menyeramkan gitu loh dengan desain seperti itu gitu kan. Terus juga, nah kita masuk ke omongannya tadi, gue pengen ngomongin tadi ya. Ini kita omongin nih visual effect-nya nih, ini bangke ini emang. Tapi gue juga tidak merasa ini nggak salah gitu loh di Oscar loh guys. Ini pertama kalinya Godzilla menang Oscar. Jadi menang gitu loh mereka visual effect. Dan sepembacaan gue, budget dari film ini cuma $15 juta. Yang dimana biasanya Hollywood kan sampai ratusan juta dolar gitu baru ntar bisa balik modal gitu kan. Ini sih balik modal berapa ya? Gue lupa lah. Pokoknya pasti balik dolar. You know, I was able to just really delve into the character design with using ZBrush. And of course, you know, and then it goes to the downstream process and someone much better than me finishes it. But at least I'm able to send off exactly the kind of Godzilla I was looking for. I point out I was director and the screenwriter and the VFX supervisor. So it was really great to just go from script all the way to post-production, the entire process. Because when I'm writing the script, I could also keep in mind how much time something would take, how many crew we would need. So I can keep that in mind as I'm writing it. Once we got into the VFX portion of post, then I'm actually reviewing all the VFX as they're coming out. So I think compared to a different production, all those VFX checks were able to happen much more frequently. Cuma $15 juta bisa bikin VFX real itu gitu loh. Adegan, terutama ya adegan yang udah ada di trailer, yaitu adegan yang dia ngejar kapal kecil.
Itu justru, nih ya guys, kalau sepengetahuan gue lagi nih, CGI air itu merupakan salah satu CGI yang berat gitu. At the same time, mereka juga harus menganimasikan Godzilla yang terlihat realistik. Itu pokoknya ada satu adegan itu close up ke muka atau mulutnya gitu. Gue ngeliatnya justru kayak gila, itu kayak kostum yang emang lagi di berenang gitu loh. Gue nggak habis pikir lah ini. VFX-nya gokil lah, gila gitu loh, itu nggak masuk akal sih. Mungkin ya selain gue fanboy juga, tapi maksudnya secara VFX itu gue pengen tahu aja gitu breakdown-nya kayak gimana gitu. Gue belum sempat lihat sih, tapi ya menang Oscar guys, udahlah nggak usah didebatnya sih, emang menang Oscar 2024 gitu. Tapi itu dari VFX ya, VFX memang gue rasa sih si siapa nama saudaranya, gue baca dulu, gue lupa namanya. Ya, Takashi Yamazaki, ya gue lupa namanya, maaf. Emang gue rasa di sini dia pamer CGI sih. Dari yang dinosaurusnya, maksudnya yang versi masih kecilnya dan juga versi gedenya gitu si Godzilla. Emang gila gitu loh. Apalagi ya, ini juga merupakan pertama kalinya konsep atomic breath-nya Godzilla tuh, biasanya kan kalau atomic breath ya udah dorsal plates-nya itu cuma nyala, abis itu blar gitu kan. Ini enggak, dia harus masuk dulu, terus pas blar itu masuk lagi, keluar dulu terus masuk lagi kan. Terus blar ya udah set gitu kan. Ini enggak, ini kayak bener-bener bom atom gitu loh. Ya gimana sih kalau bom atom meledak ya dar gitu kan. Jadi dia misalnya ngarah ke sono, ya meledaknya di sono gitu loh. Merinding guys, sumpah gue pas nonton tuh kayak ngelihat kejadian bom atom gitulah. Dan mereka juga recreate itu kan di Bikini Atoll itu mereka recreate gitu loh adegannya. Walaupun kalau ngomongin cerita ketebak dan gitu ya. Ya bahkan menurut gua spoiler alert, ending kan Noriko harusnya mati ya, kenapa tiba-tiba di ending hidup lagi? Walaupun secara teori katanya dia sudah terkena sel Godzilla atau apalah, gua nggak tahu ya. Gua nggak mau, ini udah pengalaman nih kalau ngomongin sequel Godzilla, Shin Godzilla gua udah pengalaman gitu kan, kagak jadi gitu. Gua nggak mau ada ekspektasi besar untuk -1, maksud gua sequel -1 gitu, -2 dong. Ya nggak tau lah bakal judulnya apa. Tapi ya dari after credit juga ada tuh adegannya gitu kan yang Godzilla mau bangkit lagi atau apalah. Tidak ada ekspektasi. Bagaska tidak ingin menaruh ekspektasi apa-apa biar nggak kecewa kayak Shin Godzilla waktu itu 2016. Iya. Bete tuh gue. Tapi yang gue suka dari penceritaannya directing secara skrip mah ya kurang lebih sama kali ya sama yang tahun 54 tuh ceritanya. Cuma treatmentnya sih mungkin ya dari directing itu dapat semua. Dari adegan yang si Shikishima itu setelah atomic breath Noriko mati gitu kan. Noriko mati terus dia tuh kesel kan. Somehow dia selamat kayak plot armor gitu. Somehow dia selamat terus dia karena nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngeliat Godzilla dari bawah, kayak dia cuma kecil, Godzilla besar, dia cuma bisa teriak gitu. Terus tiba-tiba ada hujan gitu kan ya, hujan yang mungkin kayak hujan asam gitu kali ya, hujannya warna hitam gitu. Gue suka. Nah itu yang gue bilang directing treatment oke banget di film ini gitu. Iya tuh, tapi gue kurang suka sama Noriko yang tiba-tiba hidup lagi. Walaupun kalau misalnya emang teorinya dia kena sel Godzilla, lanjutin, jangan didiemin ya. Dan kalau ngomongin yang elemen lain, scoring original kembali ya. Lagu original Godzilla secara ini dibalikin lagi gitu sama Takashi Yamazaki. Gue siapa ya? Ini musik komposernya gue nggak tahu lagi. Tapi ya lagu original balik, jadi kayak gue senang aja gitu. At least setelah beberapa kali film Godzilla yang scoring original tidak balik, ini sama Toho dibalikin lagi gitu. Film panjang ya maksudnya ya. Ini lagi memang Godzilla lagi banyak project sih 70 tahunannya kan, jadi ada film-film pendeknya juga. Cuma maksudnya yang ini film panjangnya, yaitu -1 ya. Dan gue pengen ngomong ya, secara personal, apakah ini film terbaiknya Godzilla? Dibilang terbaik sih, enggak juga ya. Gue masih suka sama Godzilla yang 2014 atau yang Godzilla versus Destroyer atau bukan, siapa? Biolante, sorry. Biolante. Itu gue rasa masih lebih asik sih. -1 ini mungkin menang di apa ya? Ini akhirnya kita dapat film Godzilla yang
gloomy lagi gitu loh setelah 2014 gitu kan. He knew the world would not be the same. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture. Vishnu takes on its multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Apalagi kalau misalnya kalian nonton juga treatmentnya ini kayak film Jaws gitu, yang hiunya jarang-jarang kan kalau Jaws, cuma ini suspense-nya dapet gitu loh. Jadi tadi merupakan review dari gua Godzilla Minus One. Mungkin ya gue bakal bahas lagi nih Godzilla Minus One di channel gua mungkin ya. Kayaknya banyak yang masih bisa dibahas lagi. Tapi kita ngobrol dulu lah di kolom komentar di bawah, menurut kalian Minus One itu kayak gimana gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada orang Jepang, terus waktu itu nonton di sono juga. Nah ya, bagaimana experience kalian? Ceritakan di komentar di bawah. Kalau gitu, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you. 火に囲まれたんだ。生きて帰ってこいってそう言いましたよね。あいつらは毎晩夢に出てくるんです。早くこっちに来いって。月島！俺の戦争が終わってないんです。今度の戦いは死ぬための戦いじゃない。未来を生きるための戦いなんです。自分人が抜けのせいでこのありさまだよ。許してください。こちらは差し違えてでも必ず仕留めます。ゴジラマイナスワン。